Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Samsul sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan. Bapak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan Bapak selama memimpin sekolah SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kami karena saya itu mempunyai wakil kepala sekolah sebanyak 4 dan beberapa staf yang ada di lembaga kami, dan mereka ini adalah orang-orang pilihan, maka saya memanggil mereka dan saya ajak bicara, kira-kira ada permasalahan seperti ini, kita sharing. Nah, mana yang kira-kira itu pendapat yang terbanyak di antara mereka yang saya panggil, nah itu yang akan kita tetapkan sebagai keputusan kebijakan. Oh ya, baik. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau itu yang namanya kebijakan, atau misalnya kita di lembaga ini sudah punya aturan atau kebijakan, kemudian ternyata ada kebijakan baru dari lembaga yang lebih tinggi, misalnya dari Capdin atau dari Dinas Pendidikan Provinsi. Apapun yang kita lakukan, apapun peraturan yang sudah kita tetapkan di dalam lembaga SMA 3 ini, ketika ada peraturan baru dari provinsi, ya kita harus kolaborasi, kita harus adaptasi dengan peraturan tersebut. Jadi kita tidak serta-merta gak ngereken itu, enggak, tetap kita kolaborasi, kita padukan dua kepentingan tersebut. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama memimpin SMA 3? Langkah-langkah saya seperti yang saya sampaikan, saya tetap memanggil. Ketika memanggil di antara Wakasek itu belum menemukan titik temu, maka saya pun akan membawa kepada rapat dinas sama guru atau sama TU, semuanya saya tidak bicara. Kemudian permasalahan saya beber, kemudian mana yang kira-kira terbaik untuk kita lakukan. Nah, yang terbaik dan yang terbanyak itulah yang akan kita ambil keputusannya. Baik, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya kita itu tadi, setelah mengumpulkan para staf dan di situ sudah ada keputusan, ya akan kita buat sebuah keputusan jadi tidak terlalu lama. Jadi ketika bisa diselesaikan secepatnya dengan para Wakasek, ya sudah, itu kita ambil keputusan. Baik. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya. Tantangannya. Ketika kita menyodorkan permasalahan pada teman-teman, nah teman-teman itu kadang-kadang di dalam rapat tersebut tidak berbicara. Tetapi ketika kita sudah mengambil keputusan, ternyata orang tersebut itu berbicara di luar, dan itu adalah tantangan kita. Mereka yang abu-abu ini untuk bisa mengikuti jejak kita itu memang sulit, dan itu memang karakternya. Lah, itu kita dekati, kalau perlu ya diajak ngopi bareng lah, bagaimana maksud dan tujuannya ketika itu yang dilakukan bertentangan dengan kebijakan sekolah. Oh ya, baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Ya, kita kan ketika ada permasalahan muncul, kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kalau memang itu butuh pemanggilan, maka akan kita panggil. Nah, setelah itu kita bina. Ketika masih melanggar, kita bina lagi dengan surat, dengan tanda tangan. Ketika masih melanggar lagi,
Ya, kita serahkan pada pimpinan saya yang ada di atas, yaitu kepala cabang dinas atau ke dinas provinsi. Baik, berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kita akan memajukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan itu. Baik, yang berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Semua harus positive thinking terhadap permasalahan itu, sehingga dalam pengambilan keputusan akan lebih bijak karena kita melihatnya dengan positif. Jadi insya Allah lebih bermanfaat untuk kita semua. Baik, sudah Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadikan inspirasi, juga menjadikan saya pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga lancar dan sukses. Amin. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Hafid sudah Sama-sama. mengizinkan saya untuk wawancara kepada Abi sebagai kepala sekolah TK Little Camel Ya, School. betul. Ya. Pertanyaan pertama, Abi, selama ini bagaimana cara Abi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mengambil keputusan yang sama-sama benar? Mengidentifikasi problematika etika ya. Ya. Contoh mungkin bullying mungkin atau gimana? Mengambil keputusan yang sama-sama benar. Hmm, Misalnya ada dilema, ada dua tim atau dua tim pro kontra, tapi sama-sama benar. Itu bagaimana cara Abi untuk mengatasi atau mengambil keputusan? dari beberapa problem yang ada di permasalahan di sekolah, di mana dua pihak ini sama-sama benar, Iya. gitu kan? Mungkin caranya yang berbeda, tapi targetnya mungkin sama-sama ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik, mungkin seperti itu, Abi, ya. Ya. Kalau saya menemukan beberapa hal semacam itu, biasanya saya coba mencari tahu informasi secara detail dari masing-masing kedua pihak ini. Kemudian saya tarik garis besar daripada tujuan itu, sehingga kami komunikasikan. Setelah saya tanya satu persatu, saya komunikasikan berdua untuk mengambil jalan tengahnya dan mana yang terbaik, apa yang menjadi solusi itu. Bukan mana yang sama-sama baik, tapi kita ambil yang terbaik di antara beberapa cara yang mereka dua dari masing-masing kedua pihak ini, sehingga nanti akan mencapai sebuah kesepakatan mengambil ambil cara yang terbaik dari beberapa ide masing-masing kedua ini. Gitu. Baik, berarti mengambil yang terbaik, Abi, ya. Mengambil yang terbaik. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana cara Abi menjalankan pengambilan keputusannya? Dengan cara apa mengambil keputusannya? Cara saya untuk mengambil sebuah keputusan, biasanya ini saya ambil, kita melihat dulu ya, kita memberikan solusi kalau tidak tepat pada kasus yang sebenarnya, maka kita tidak akan bisa untuk menyelesaikan masalah itu sampai tuntas. Jadi kita lihat dulu permasalahan sebenarnya itu apa yang menjadi akar masalah, sehingga itu yang akan menjadi sebuah keputusan atau pengambilan sebuah kebijakan yang akan kita sosialisasikan kepada yang akan melakukan, ya. Dalam artian itu kadang kita itu memberikan sebuah solusi, tapi solusinya itu adalah bukan untuk akar masalahnya, hanya beberapa permasalahan yang muncul dari akar permasalahan itu. Maka itu harus kita tahu dulu solusi yang akar permasalahannya apa, kemudian itu yang akan menjadi sebuah pijakan untuk mengambil keputusan dan mengambil sebuah kebijakan yang akan keluar untuk kita sebagai tindak lanjut daripada hal tersebut, gitu. Oke, berarti pengambilannya dengan cara mencari akar permasalahannya. Ya, betul. Ya. Yang ketiga,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Maksudnya identifikasi yang bagaimana dari mencari akar tadi itu selanjutnya seperti apa? Oh iya, jadi dari beberapa problem yang kita temukan, kemudian kita lihat dari beberapa observasi, dari observasi itu menimbulkan nanti, jadi kita mulai dari awal kita identifikasi, untuk mengidentifikasi tersebut kita mencari akar permasalahannya, kemudian kita lakukan observasi, setelah lakukan observasi baru kita muncul sebuah tindakan yang berefek kepada sebuah kebijakan. Baik, berarti observasi ya. Betul. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan, misalnya melibatkan siapa ketika mengambil keputusan itu, Abi? Melibatkan seluruh yang terlibat, dalam artian di sini adalah bisa jadi guru dan bisa bahkan itu yayasan. Jadi kami di sini ada beberapa yang menjadi penasehat, termasuk itu adalah yayasan ya, itu sebagai advisor kita, sebagai penasehat kita. Terus kemudian guru juga bisa kita libatkan dalam pengambilan dengan pengambilan sebuah keputusan itu tersebut. Jadi semua yang terlibat di sini akan terlibat di dalamnya untuk mengambil sebuah keputusan itu tadi. Baik, berarti semua dilibatkan ya, Bu ya. Betul. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan seorang pemimpin kepala sekolah di TK? Tantangannya apa? Tantangannya itu ya benar yang kadang kita itu memberikan sebuah kebijakan itu kadang ada mungkin beberapa yang tidak berpihak kepadanya gitu kan. Dalam artian sebuah kebijakan itu bukan untuk kebaikan individual, tapi itu adalah kebaikan secara umum. Sehingga kalau kebaikan secara umum ini tidak bisa tidak bisa muncul tidak bisa itu untuk kebaikan itu untuk secara individu. Jadi tidak bisa dirasakan secara individual, tapi dirasakan secara umum gitu. Baik, berikutnya, apakah Abi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat hari itu juga, atau mempunyai jadwal-jadwal lain atau prosedur-prosedur yang akan dijalankan? Pasti itu kita ada jadwal. Tapi di situ ada skala prioritas, ya, ada jangka panjang. Ada jangka panjang itu dalam artian itu ada terencana. Jadi ada beberapa yang kadang kita mengidentifikasi sebuah masalah itu kita sudah mengetahui dari depan. Di awal itu kita sudah akan terjadi hal-hal semacam ini. Tapi ketika terjadi itu, yang kita lakukan adalah untuk mengantisipasi hal itu akan terjadi. Tapi ketika itu terjadi, maka itu ada skala prioritas dan juga ada skala yang bukan berarti tidak menjadi sebuah prioritas, tapi yang mana kita ambil dulu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Cuma bukan berarti mengesampingkan yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang menjadi sebuah prioritas untuk pengambilan atau menindaklanjuti beberapa case itu tadi. Termasuk bukan hanya guru. Ke orang tua pun juga seperti itu. Isu-isu yang masuk kepada kita itu kita akan tindak lanjuti itu, dan kita melihat mengidentifikasi skala prioritasnya yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Begitu. Baik, berarti skala prioritas ya. 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 Kemudian, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Abi dalam pengambilan keputusan? Maksudnya orang-orang kepercayaan atau orang-orang penting? Abi ada. Pasti. Maka di sini membahasnya di sini secara struktur organisasi kita itu ada beberapa CO ya, untuk mempermudah saya sebagai kepala sekolah untuk mempermudah untuk menyelesaikan sebuah masalah itu tadi. Jadi kita bentuk ada di sini sama mungkin kita kenal dengan waka kurikulum, kita sebut dengan koordinator kurikulum di sini. Terus kemudian ada yang mungkin bagian sarana prasarana dan lain sebagainya, semua ada bagian tersendiri. Termasuk di sini
ada beberapa yang menangani terkait dengan bullying, terus kemudian yang membutuhkan konsultasi orang tua ke sekolah dan lain sebagainya, itu kita bentuk hal tersebut untuk memudahkan. Jadi intinya CO ini yang akan membantu saya untuk mempermudah dalam penyelesaian tersebut. Baik Ibu, baik Abi, berarti lebih ke ada CO-nya tadi ya. Betul. Ya. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Abi petik dari pengalaman Abi selama mengambil keputusan dilema etika di TK Little Camel School? Pelajaran yang dipetik. Pelajaran ya, bahwa pada dasarnya di apa yang sudah terjadi di problematika yang ada di sekolah itu adalah sebuah hal yang lumrah, ya kan? Karena kita dari berbagai orang yang berbeda-beda dengan pemikiran yang beda-beda, terus kemudian muncul cara yang beda-beda, tapi yang saya melihat itu adalah tujuannya sama semuanya. Kami di sini yang saya sebagai kepala sekolah harus saling di sini harus menghormati segala apapun yang muncul dari cara dari masing-masing orang tersebut. Yang pertama, kita harus ambil bahwa mereka mempunyai cara yang berbeda dan kita harus menghormati hal tersebut. Dan yang paling terpenting adalah dari berbagai konflik yang sudah ada, pelajaran yang paling utama kita harus saling bekerja sama, bangun solidaritas untuk membuat sebuah tim dan saling menghormati atas semua apa dari masing-masing yang muncul di dalam beberapa cara atau ide yang mereka punya. Jadi baik, terima kasih Abi atas wawancaranya. Sama-sama Bu. Ya, semoga TK Little Camel School semakin jaya, Amin. semakin bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian keputusan-keputusan Abi sebagai kepala sekolah ke depannya semakin baik. Amin. Dan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.